Jelang pindah ke rumah baru, Ashanti seolah kangen-kangenan dan juga nikmati hari-hari terakhir di ruko. Dari mulai beraktivitas di dapur hingga nikmati momen kebersamaan bersama Aurel dan Azriel. Seolah ingin mengukir banyak kenangan indah sebelum tinggalkan ruko, benarkah Ashanti semakin berat meninggalkan ruko tersebut? Pekan ini, inilah berbagai kisah kenangan selebritis. Dari kenangan Ashanti tinggal di ruko jelang kepindahan ke rumah baru, curhat Safety, istri ketiga tersangka kasus dugaan korupsi Ahmad Fatona di rumahnya yang disita KPK, hingga kenangan Raffi saat ziarah dan bertemu pengasuhnya di waktu kecil. Kisah pertama diawali oleh hari-hari terakhir Ashanti di ruko yang telah ditinggalinya bersama Anang sejak mereka resmi menjadi suami istri. Jelang pindah ke rumah baru yang akan menjadi istananya bersama Anang, Ashanti merasakan hari-hari terakhir di ruko menjadi begitu istimewa. Maklum saja, ruko yang telah ditinggalinya selama setahun itu terlampau banyak menyimpan kisah hidup. Bukan saja saat merengkuh bahagia bersama Anang dan kedua anaknya Aurel dan Azriel, tapi lebih dari itu, proses awal cintanya tertambat di hati Anang juga bermula di ruko. Maka di hari-hari terakhir tinggal di ruko, setiap bangun dari tidur, Ashanti pun langsung pergi ke dapur. Ya pemirsa Intens, hari ini aku benar-benar baru bangun. Ini hari-hari terakhir aku di ruko tercinta karena memang minggu depan harusnya udah pindahannya udah dari kemarin, cuma karena aku sibuk syuting film nggak sempat prepare. Tapi ini udah lihat, udah tumpukan udah kayak gini tuh, semua udah di packing biar gampang. Ada senengnya karena mau pindah ke rumah baru, tapi sedihnya ya karena udah setahun di sini. Gimana pun walaupun banyak hal-hal yang mungkin gimana, tapi ya sedih juga sih ninggalin. Sekarang sebelum syuting film, karena aku selama keluar dari rumah sakit udah 5 bulan ini menjalankan program hidup sehat dengan minum jus-jus sayur-sayuran dan udah stop makan makanan yang kurang baik buat badan aku gitu. Karena main di Amerika juga sempat lost karena nggak minum. Sekarang aku balik lagi dan ini diminum oleh suamiku juga. Anak-anak tuh agak susah, tapi Aurel agak sedikit lebih mau lihat apa aja isinya nih. Ini berantakan banget rumahnya. Ini isinya ada sawi Prancis, ini ada bayam, ini ada lettuce, ini ada daun ketumbar yang suka dipakai di restoran Thailand. Dan ini semua harus organik ya, ini harus organik. Terus ini ada brokoli, brokolinya juga harus organik. Apel, alpukat sama pisangnya nggak boleh organik, karena kalau organik udah diawetkan kan, jadi harus alpukat asli dari Indonesia. Pisangnya juga harus pisang Ambon atau pisang, pokoknya bukan pisang luar lah. Apel juga nggak boleh apel luar, harus apel yang dari Indonesia, apel Malang gitu, kayak gitu-gitu. Sama peresan jeruk lemon kayak gini. Nah sekarang ini harus dicuci sampai bersih. Sayurnya ini harus cucinya sampai bersih karena ngilangin bakterinya. Ini kan mentah semua nanti dimakan. Mama masukin alpukatnya, pisangnya. Ada bersih tuh. Satu, alpukat setengah aja tadi. Ya. Sini apel. Nah ini brokoli juga tuh mentah semua. Oke, harus bersih, harus bersih banget motongnya supaya nyucinya harus bersih gitu, karena walaupun organik tetap kan mentah. Terakhir air jeruk lemonnya masukin gitu. Nah biar nggak terlalu kental karena ini sayur-sayuran, harus ditambahkan air putih, tapi nggak boleh banyak, dikit aja biar nggak terlalu ya. Blender deh. Biasanya aku buatin juga buat Mas Anang karena dia nggak ada, jadi buatinnya buat Aurel. Mas Anang doyan banget, jadi awal-awal dia agak mual enak gitu. Jadi terus aku paksa. Sekarang dia kalau nggak minum ini justru kayak ngerasa badannya kurang fit,
Kayak tadi dia pagi-pagi udah BB aku, ya aku nggak minum jus sayuran deh hari ini. Nah Aurel tuh belum pernah aku bikinin yang sayurnya banyak. Biasanya selalu sayurnya dikit, buahnya lebih banyak gitu. Nah ini sekarang aku buatin dia, nanti kita lihat dia minumnya kayak gimana. Hijau banget kan. Sayurnya kental banget. Masih kakak ngabisinnya ini gimana nih? Sayang, Anang tidak sedang bersamanya menjejaki hari-hari terakhir di ruko karena ayah dua anak itu masih sibuk dengan berbagai urusan di luar. Maka Ashanti pun menikmati indahnya pagi itu hanya bersama Aurel. Ia sengaja membuat 2 gelas jus untuk dirinya dan Aurel. Maka seperti inilah momen kebersamaan mereka di ruko, menikmati jus buatan Ashanti. Dan Ashanti pada akhirnya harus memaksa Aurel untuk menghabiskan jus yang dibuatnya dengan susah payah. Ya pemirsa, ini udah jadi 2 gelas. Sekarang Aurel harus menghabiskan jus ini. Suka tapi itu yang pipi makan dalam 4 bulan ini kan, rasakan. Gila. Minumnya tutup hidung aja, ayo, yang penting sehat. Emang aneh kak, enak kok waktu itu. Nah, itu enak. Enggak, beda, ini sama yang kamu minum juga. Iya kan? Gimana kak rasanya? Mau tahu rasanya? Cobain sendiri. Gak bisa dijelaskan yang kata-kata. Suka gak? Gini nih minumnya. Enggak. Coba itu, tutup hidung. Ayo, tutup hidung, minum yang banyak. Kalau nggak habis kita nggak berangkat telat loh. Ayo jelas. Minumnya yang gitu, glot gitu. Ada sari-sari gitu nggak enak? Itu sayurnya, ayo. Ayo langsung, habisin. Jangan dirasain apa, glot habis ayo. Glot gitu. Jangan dirasain kakak. Kasihan. Ngeliat minum langsung kita pada nggak doyan kali buat orang pertama kali. Kalau anak kecil jangan minum gak enak sumpah. Nggak bercanda. Mending harus pelan-pelan, jangan buru-buru daripada muntah, ya nggak? Serah bunda mau ninggalin atau enggak daripada aku muntah. Setengah terus bisa dibawa, kalau Iya. gitu tumpah-tumpah di bawahnya. Minumnya tutup hidung. Sampai tumpah-tumpah. Udah ada habis nih. Dibikinnya biasanya berapa kali kak? Oh bunda. Harusnya pagi doang. Oh dibikinin pagi doang sih. Gimana yang pagi malam? Habis. Gimana yang pagi? Enak ah. Enggak kamu. Lama-lama kamu akan menikmati kak. Enak bunda. Nggak ada buahnya nih, nggak enak, aku nggak suka. Ada itu pisang, alpukat sama apel. Kurang banyak apel ya berarti. Ya memang nggak boleh. Ayo. Itu sawi, brokoli, kangkung, daun ketumbar semua masuk. Ya gara-gara liat loli orang pada nggak doyan kali kalau cara minumnya begini. Ini Coba kasih tante ini cobain. nggak enak nanti, ini cobain dulu deh. Gimana aku suka? Ini masih ada buahnya. Tapi nggak mau punya Kayak cipotle, tau nggak rasanya? Iya kan? Nah, habisin deh. Mau. Oke pemirsa, kita mau berangkat dulu ya. Udah telat, ayo. Dadah. Tadi bawa minumannya. Nggak mau. Jadi aku sering buatinnya Loli tuh karena aku tahu dia nggak suka, aku sering ngebuatinnya tuh lebih banyak buahnya daripada sayurnya. Padahal yang benernya itu sayurnya harus 80%, buahnya 20% aja gitu. Memang rasanya agak pasti tidak nyaman ya, karena bayangin dari brokoli, bayam, lettuce, seledri, daun ketumbar, semua dimasukin. Buahnya tuh cuma boleh pisang, aku masukin, dan buah tuh juga harus yang lokal, nggak boleh yang import gitu. Jadi pasti rasanya akan kurang enak buat dia gitu. Tapi kalau Mas Anang sih aku tetap terapin yang seperti aku dan dia minum. Kalau Loli dan anak-anak mungkin yang lebih kayak banyakan buahnya dibanding ini. Tapi tadi dia habisin. Momen kebersamaan yang terekam kamera intens di hari-hari terakhir jelang pindah ke rumah baru tentu sudah menjadi pemandangan sehari-hari setiap Ashanti berkumpul bersama Anang dan kedua buah hatinya. Bagi Ashanti, ruko itu bukan sekedar tempat tinggal bersama lelaki yang dicintai dan kedua buah hatinya, melainkan seperti hamparan sebuah buku yang penuh kisah dirinya dengan Anang. Bagaimana tidak, getaran cinta Ashanti dan Anang bermula di ruko itu. Di situ pula Ashanti rekaman yang kemudian mengantarnya bergelimang popularitas. Bukan berlebihan bila ruko itu dikatakan pelabuhan bagi cinta Ashanti dan Anang. Maka wajar saja berada di ruko itu, Ashanti sering terkenang kembali masa-masa indah bagaimana Anang mendekati dan menaklukkan cintanya. Ruko itu
banyak kenangan, maksudnya ibaratnya kan ketemu di situ, pacaran sampai kawin sampai tinggal di situ setahun kan. Yang pasti ya sedih sih enggak, karena kan mau nempatin rumah yang bener-bener rumah yang bener, yang tepat untuk sebuah keluarga kan di rumah gitu, anak-anak juga. Cuma sedihnya ya kalau di ruko kan ngumpul di lantai 2 ada orang kantor, ada apa-apa gitu. Terus sekarang ya mungkin nggak akan ada suasana seperti itu lagi. Tapi senang sih, kenangan banyak. Mungkin kenangan pas lagi rekaman ya. Rekaman tuh selama sebulan Mas Anang bikin 10 lagu tuh di ruko itu sambil ketemu aku rekaman sambil dia melakukan pendekatan gitu, itu di situ. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ruko yang menjadi saksi perjalanan cinta Ashanty dan Anang akan segera ditinggalkan oleh dua sejoli yang telah menjadi suami istri sejak setahun lalu. Rumah baru nan megah yang mereka bangun telah menunggu untuk dijadikan istana cinta. Benarkah keindahan yang mulai tertata di setiap sudut ruang istana cinta itu tak lepas dari sentuhan tangan Ashanty? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Nah ini kaligrafi Asmaul Husna ini karena kita maunya supaya tetap mengingatkan kita dengan bacaan tulisan-tulisan Al-Quran. Rumah baru yang mewah dan megah akan menjadi istana cinta bagi Anang dan Ashanty. Minggu depan mereka akan pindah dan menetap di rumah mewah yang dilengkapi dengan perabotan furniture serba luar negeri. Lalu benarkah penataan di setiap sudut ruangnya tidak lepas dari sentuhan sang nyonya rumah Ashanty?